Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi Kak Ria, semoga selalu berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan hidupnya, mudah-mudahan disehatkan badannya, ditambahkan kekuatannya, diampuni segala dosanya, ditutupi segenap aibnya, dimudahkan seluruh urusannya insyaallah, selalu dibimbing dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga teman-teman semuanya saya ucapkan selamat ulang tahun. Semuanya pasti berulang tahun tahun ini kan? Ya, jadi sekalian saya ucapkan juga. Selamat ulang tahun semuanya. Walaupun kita kasih hadiah loh. Bukan Ustazah yang dikasih. Walaupun saya yang berulang tahun. Jangan tanya umurnya berapa ya. Hanya mengingatkan semakin tua aja. Khair insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, jadikan kita semakin hari semakin solehah. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita akan membahas mengenai mencintai waktu-waktu dan tempat-tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita udah bahas mengenai mencintai para ulama, gitu kan? Dengan cara-caranya. Sekarang kita membahas waktu-waktu apa aja sih yang dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih mencintai lagi waktu tersebut, dan apa yang harus kita kerjakan di waktu-waktu itu. Juga tentang mencintai tempat-tempat yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertabarrukan dengan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan sebelum itu kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan dari ilmu kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam ilmu kita. Kita minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Ilmu ini bermanfaat bagi kita dari sejak sekarang sampai di masa-masa yang akan datang, dan juga bisa kita manfaatkan untuk keluarga dan orang-orang di sekeliling kita insyaallah. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita akan bahas waktu ya. Waktu yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara global dari sejak zaman ada sampai dengan sekarang, maka waktu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah waktu hidupnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Sekali lagi kalau ditanyakan apa waktu yang paling kapan, waktu yang paling dicinta Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah waktu hidupnya baginda Nabi Muhammad alaihi salam. Dari sejak Nabi Muhammad lahir tuh sampai Nabi Muhammad wafat, itu adalah waktu yang paling mulia. Kepadanya lah datang firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa. Allah itu kalau bersumpah pastinya adalah dengan sesuatu yang paling mulia di kelas tersebut, gitu ya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattini wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Itu adalah maksudnya adalah buah yang paling dicinta Allah. Tumbuhan yang paling dicinta Allah, yang paling disuka Allah adalah buah tin dan buah zaitun, buah yang paling berkah, buah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la uqsimu bihadzal balad, aku sungguh-sungguh bersumpah atas nama kota Mekah.
Kita tahu dari sana bahwasanya kota Mekah adalah kota yang paling dicinta Allah Subhanahu wa taala, melebihi tempat-tempat yang lain, melebihi Tebet misalnya, melebihi Pamulang misalnya, Cikupa misalnya gitu ya. Nah, itu Mekah lebih dicinta dari semua kota-kota di seluruh dunia, sampai-sampai Allah menjadikannya sebagai tempat sumpah. Allah bersumpah wal asri, demi masa. Masa apa itu? Para ulama mengatakan, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, ay asru hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan dengan masa adalah masa hidupnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada waktu yang terbaik ini Allah Subhanahu Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan khairul qurun qarni. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik abad, semulia-mulia abad, semulia-mulia kurun, semulia-mulia zaman. Qarni adalah zaman di mana aku berada. Hadis sahih, Nabi Muhammad mengatakan yang seperti itu. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa sesudahnya. Berarti masanya para sahabat. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian sesudahnya lagi, yaitu masanya para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kata Nabi, kemudian di masa sesudahnya lagi, yaitu masanya tabi'in. Tsumma badatil fitnah, kemudian mulailah sejak saat itu terjadinya fitnah kepada umat manusia. Yang sampai sekarang ini kalau kita ngelihat kondisi umat Islamnya udah setara makanan di atas meja nih ya. Diserbu orang di mana-mana. Teman-teman sedikit sekalian, yang kata Nabi Muhammad, sayati zaman ala ummati innahum sarqal maidah. Kata Nabi, akan datang waktu bagi umatku di mana umatku tuh seperti hidangan di atas meja makan. Diserbu orang. Kayak orang-orang lagi pada lapar nyerbuin makanan tuh. Kayak ibu-ibu lagi pas arisan. Ada yang kalau arisan suka nyerbu makanan kayak nggak makan 3 hari. Nggak ada ya di sini ya? Oh, yang di sono berarti. Ya Allah, sedih saya lihatnya. Ustazah, ini tuh bukan urusan rebutan makanan, Ustazah. Terus urusan apa? Urusan seni. Seni apa itu yang memperebutkan makanan? Ya Allah. Habis itu makanannya terus nggak kemakan, gitu ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata Nabi Muhammad, akan datang waktu dari umatku tuh yang mereka seperti hidangan di atas meja makan, dikerubutin orang di mana-mana. Rasul, yang ngerubutin siapa? Siapa lagi kata Nabi Muhammad? Apakah mereka adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi berkata, siapa lagi selain mereka? Maksudnya tentu saja dikerubutinnya sama Yahudi dan Nasrani itu ya. Kemudian Nabi Muhammad ditanya lagi, ya wahai Rasul, adakah pada hari itu jumlah kita sedikit? Kata Nabi Muhammad, banyak, akan tetapi mereka seperti buih di lautan, banyak tapi nggak kelihatan. Apa sebabnya ya Rasulullah? Asabahumul wahan. Kata Nabi Muhammad, mereka kena penyakit namanya wahan. Apa itu wahan wahai Rasul? Hubbud dunya wa khauful maut. Cinta sama dunia dan takut sama mati. Cinta sama dunia, takut memati. Semoga Allah SWT mengecilkan 2 penyakit ini. Kalau bisa malah nggak punya kita 2 penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi teman-teman sekalian, kalau ditanya tentang kurun-kurun umat manusia, ini yang paling bagusnya adalah kurunnya Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dan kurunnya Nabi ya, zamannya Nabi itu baru sama sahabat aja udah beda banget loh. Zamannya Nabi sama para sahabat aja beda banget. Sayyidina Hasan al-Basri itu mendapati zamannya sahabat. Nggak dapetin Nabi Muhammad. Tahu siapa Hasan al-Basri? Tahukah teman-teman siapa Hasan al-Basri? Oke, nggak tahu jujur aja, bilang aja. Atau siapa dia ya gitu. Lupa, enaknya ngajarin ibu-ibu kan gitu. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Dulu nggak tahu, terus diceritain. Abis itu jadi tahu kan. Abis itu tanyain lagi, udah lupa.
Jadi kapan aja boleh cerita. Hasan Al-Basri itu, wah ini teman-teman saudaraku sekalian, ini keren banget nih. Salah satu dari orang yang seharusnya kita kagumi. Beliau ini adalah anak dari budaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah gitu ya, sama Hasan bin Thabit. Ummu Salamah ini istrinya baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Dan tentu saja dari Nabi Muhammad beliau nggak punya anak gitu ya. Punya anak dari suami yang dulu. Punya beberapa anak gitu dari suami yang dulu. Sesudah wafatnya Nabi Muhammad alaihissalam, beliau tinggal seorang diri. Hanya saja dia punya budak perempuan yang kemudian dia nikahkan budak perempuannya tersebut ini. Orang-orang soleh, orang solehah, bahkan sama budaknya aja udah nganggapnya kayak anak sendiri. Cakep ya. Kalau orang nggak solehah, anak sendiri kayak orang lain. Keluarga sendiri kayak orang lain, kan begitu tuh. Orang nggak soleh, orang nggak solehah. Nah ini kalau orang soleh, soleha, sama budak aja udah kayak dianggap anak sendiri. Adalah Ummu Salamah. Dia nikahkan budaknya dengan budaknya Hasan bin Thabit. Kemudian habis nikah, nggak lama hamil, punya anak. Si budak ini setiap hari datang. Kalau sore pulang gitu ya, kalau malam pulang ke rumah suaminya. Suaminya juga gitu, kalau pagi datang ke rumahnya Hasan bin Thabit untuk berkhidmah, nanti kalau waktunya habis isya gitu, dia kemudian pulang. Si budak perempuan ini sangat disayang sama Salamah karena perempuannya sangat solehah, budaknya ini. Dia punya anak, pertama kali lahir minta Salamah untuk mentahnik. Sunnah tahnik tahu kan ya? Masukin kurma ke mulut salah satu ulama gitu, salah satu orang yang mulia. Kemudian dia akan kunyah-kunyah sedikit, kemudian dimasukkan kembali ke mulut anak tersebut. Nah itu kalau bisa sih malahan begitu lahir langsung dikerjain. Itu akan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat bagi anak itu, agar dia makanan pertama yang masuk dalam perutnya adalah sesuatu yang bersambung dengan orang soleh. Akan menjadikan insya Allah orangnya jadi lebih soleh anak ini ya. Salah satu bekal yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sampai di batas mana nih anak itu boleh ditahnik? Ya masih dianggap bayi lah ya. Kalau udah umur 20 tahun udah gak perlu. 2 tahun masih boleh lah. Tapi kalau 20 tahun baru tahu nih Ustazah, anak saya perlu ditahnik gak? Gak usah, udah gede. Jadi teman-teman sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian baru lahirnya udah dibawain ke Ummu Salamah. Hari pertama tuh. Hari pertama lahir langsung dibawakan ke Salamah, kemudian sama Salamah ditimang-timang gitu. Kemudian Salamah mentahnik dia. Sesudah mentahnik nanya, namanya apa nih? Namanya siapa? Ini ya orang ya. Beliau berkhidmah kepada Salamah bukan hanya sekedar khidmah. Dia menjadikan Salamah sebagai guru bagi kehidupannya. Jadi begitu ditanya, ini namanya siapa? Kata Salamah. Katanya budaknya tersebut mengatakan, terserah engkau wahai Tuan. Jadi namanya terserah, mau dikasih nama apa aja gitu. Nggak minta juga, iya kasih nama dong Tuan, misalnya kayak gitu ya. Saya kayaknya ribut mulu nih sama suami, nggak cocok-cocok namanya. Nggak gitu, tapi dia bilang terserah engkau wahai istri Rasulullah. Katanya Salamah, cakep ya. Udah aja deh, kasih nama aja Hasan. Hasan. Hasan artinya bagus, artinya cakep. Jadilah kasih nama anak ini namanya menjadi Hasan. Satu hari nanti beliau kemudian pergi pindah hijrah ke Basrah, yang dari situ kemudian namanya menjadi Hasan Al-Basri. Dari nisbat kepada Basrah. Ya, Basrah jadinya Al-Basri. Kalau Jakarta Al-Batawi. Beneran ini. Al-Batawi. Ada syekh terkemuka tuh namanya Imam Nawawi dari Indonesia. Nggak banyak loh orang-orang dari Indonesia yang bisa menjadi ulama, tapi bukan berarti nggak ada. Di dunia ini ada dikenal Syekh An-Nawawi Al-Bantani karena beliau dari Banten. Ada juga namanya Syekh Ismail kalau nggak salah Al-Banjari karena dia berasal dari Banjar, gitu ya.
Iya, Abdullah Syafi'i Al-Batawi. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan. Jadi nih Hasan Al-Basri, satu hari ketika beliau masih bayi nih, masih umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Ada masa ibunya disuruh sama Salamah, Sayyidah Salamah untuk pergi beli barang gitu. Jadi ibunya pun pergi. Si anak sama Salamah dibilangin, udah deh kamu tinggalin aja anaknya di sini, takut kesian dia capek nantinya bawa jalan gitu. Udah panas pula nggak nyaman, dah biar aja di rumah. Dia bilang semoga ia tidak menyusahkanmu Tuan, katanya si budaknya. Dia bilang biarkan, tinggalkan di sini, saya akan jaga dia gitu. Sehingga sekalian ditinggalin nih sama Salamah, nangis nggak kejer, nangis nggak berhenti. Abis budaknya pergi, ibunya pergi, selang berapa lama, sekitar berapa menit kemudian gitu ya, anaknya nangis. Diginiin, digituin, digendong, bawa pergi, jalan, keluar, begini begitu, kelilingan di sekitar rumah, enggak berhenti anaknya. Salamah bingung gitu. Ini gimana ya anak ini ya? Ini kayaknya minta susu nih. Apa yang beliau lakukan? Kemudian beliau masuk dalam kamar, disusuin sama Salamah, dan subhanallah keluar air susunya. Padahal itu Salamah boleh dibilang sudah nenek-nenek gitu ya. Udah barangkali 60-an tahun pada masa tersebut, tapi karena rahmat dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala buat keluar air susunya. Subhanallah. Habis itu kemudian datang budaknya, dia nggak nangis Tuan, nangis tadi lama. Kok sekarang udah tidur? Ya udah kenyang sepertinya. Kenyang. Minum apa kenyang? Dia barusan aku susuin, disusuin. Ya Allah, dan sejak hari itu nggak mau lagi disusuin sama emaknya. Maunya disusuin sama Salamah. Sehingga akhirnya anak ini pun menjadi anak susunya Salamah. Luar biasa ya. Jadi anak susunya Salamah, Hasan Al-Basri, anak budak. Jadi anak susunya istrinya Nabi Muhammad SAW. Coba tuh kayak apa mulianya orang. Kita nasib orang tuh nggak pernah tahu. Subhanallah, luar biasa. Sehingga karena dia kemudian jadi anak susunya Salamah, anak ini kemudian banyak tinggal bersama dengan Salamah. Di masa kecilnya umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kelilingannya di sekitar rumah istri-istrinya Nabi Muhammad alaihissalam. Dia belajar dari Sayyidah Aisyah. Padahal bukan siapa-siapanya kalau dipikir, anak budak Salamah. Tapi karena dia adalah anak susunya Salamah, sehingga Sayyidah Aisyah cinta padanya, semua istri-istri Nabi Muhammad alaihissalam cinta padanya, kelilingan gitu. Sampai di masa-masa umur dia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia pun kemudian berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu arda, dan kemudian menjadi salah satu dari yang terbaik dari muridnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kecerdasan otak, kebersihan hati ada dalam diri Sayyidina Hasan Al-Basri alaihi ridwanallah. Oh, luar biasa benar. Maka Sayyidina Hasan Al-Basri di masa-masa mudanya, beliau berjumpa dengan banyak para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihissalam. Jumpa Sayyidina Ali gitu ya. Jumpa, kalau Sayyidina Abu Bakar udah meninggal, tapi jumpa dengan Sayyidina Ibnu Abbas, jumpa dengan banyak. Sekitar 70-an sahabat yang beliau dijumpa oleh Sayyidina Hasan Al-Basri. Nah, sesudah itu kemudian sahabat meninggal. Beliau berdakwah, beliau dewasa di masanya tabi'in yang orang-orangnya tidak berjumpa dengan para sahabat, gitu ya. Mereka berjumpanya ya dengan ulama-ulama yang belajar dari para sahabat. Hasan Al-Basri kemudian pindah ke Basrah dan beliau pun belajar di sana dan menjadi seorang ulama yang luar biasa. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan. Nah, di masanya Hasan Al-Basri, beliau berkata, ini yang syahid yang pokok dari apa yang ingin saya sampaikan. Salah satu dari ucapannya beliau, perbandingan masanya sahabat yang hidup barengan sama Nabi Muhammad dengan masanya tabi'in yang hidup sama para sahabat tapi tidak hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Itu aja udah ada pergeseran. Gimana dengan di zaman sekarang gitu maksud saya. Dan ibu-ibu juga sekalian, perhatikan pergeseran dari zamannya dirimu kecil atau di zamannya ibu-ibu kita, gitu ya, yang kelihatan banget sih gadget.
Iya kan? Yang kelihatan banget pergeserannya gadget gitu. Coba aja perhatiin nih. Orang yang pegang gadget di majelis gitu. Saya tahu ini lagi nyatet kan? Nggak apa-apa. Bukan lagi lihat Facebook kan, Mbak? Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Itu di majelis-majelis sudah orang pegang gadget gitu. Hidup benar-benar yang mendekatkan yang jauh tapi juga menjauhkan yang dekat gitu kan. Zaman saya kecil saya ingat telepon baru masuk di kampung saya. Saya masih ingat. Saya masih ingat karena abah saya itu salah satu dari yang punya telepon yang pertama-tama gitu. Wah, kalau telepon dering tuh rasanya kayak gimana gitu ya. Dan sekarang bahkan udah nggak ada tuh telepon rumahan kayak begitu. Yang kalau mau telepon mesti pakai ini dulu, pakai sambung ke operator. Tolong sambungkan ke nomor sekian. Ngalamin nggak? Ya ampun. Terus saya yang paling tua di sini. Ngalamin itu saja. Jangan sampai. Ngalamin kan? Jangan berasa saya jadi udah nenek-nenek di sini, lupa mungkin ya. Iya betul. Jadi gitu tuh. Nah teman-teman sekalian sekalian saya muliakan, pergeserannya nih dari sisi agamanya berasa banget. Memang sih kalau kita ingetin, zaman dulu tuh orang jarang pakai jilbab. Ya, zaman sekarang hampir semua muslimah alhamdulillah berjilbab. Mungkin yang berjilbab lebih banyak daripada yang gak berjilbab. Saya ingat awal-awal kali berjilbab, awal-awal kali ada orang berjilbab di kampung kami, itu kalau lagi lewat diteriakin, gak punya telinga, katanya gitu. Rambutnya rontok, katanya gitu. Diteriakin tuh awal-awal ada orang pakai jilbab di kampung saya. Nah itu teman-teman sekalian. Cuman kalau kita liatin zaman dulu nih, kalau ada orang perempuan jalan sama laki-laki yang bukan mahramnya, itu udah jadi satu perkara yang besar banget di kampung. Kami kan tinggalnya di kampung. Gitu ya, jadi kayaknya jadi fitnahan yang luar biasa gitu. Zaman sekarang, ya Allah nggak jadi apa-apa. Zaman dulu tuh orang pacaran baru sekedar jalan, kemudian duduk di pinggiran sungai, pinggiran sungai duduknya juga ya pacarannya. Itu tuh udah jadi omongan, jadi fitnah kemana-mana. Zaman sekarang, ya Allah pacarannya udah mengerikan dengan cara-cara yang mengerikan. Zaman dulu tuh kayaknya bisa dibilang bahwa hampir nggak ada gitu ya orang yang mohon maaf menikah sudah tidak lagi perawan. Kayak hampir nggak ada gitu, hampir nggak pernah denger gitu. Kayaknya itu satu hal yang wah siapa gitu yang ngerjain. Tapi sekarang ya Allah kok kayaknya jadi hal yang lumrah ya gitu. Sedih bener kita. Nah itu ada pergeseran. Zaman dulu maghrib belum nyampe rumah, gitu kan, bapak kita udah siap sama rotan, sama sapu, gitu ya, nggak punya rotan kali ya, sama sapu udah siap-siapin kalau aja kapan nih anaknya mau pulang, kan begitu. Zaman sekarang, ya Allah, kayaknya kalau pulang sebelum maghrib kayak malu sama pagar. Itu teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi pergeseran yang luar biasa gitu dari zaman itu ke zaman sekarang. Nah ini jangankan dari zaman dulu ke zaman sekarang, zamannya Nabi ke zaman sekarang, kita ngelihat pergeseran itu dari zaman kita kecil ke zaman sekarang aja udah bergeser ya. Apalagi di zamannya Nabi sama zaman sekarang. Karena bahkan dari zamannya sahabat ke zamannya tabi'in, dengerin nih ucapannya Hasan Al-Basri. Laqad ra'aitu qauman, katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, saya sudah ketemu sama orang-orang, maksudnya sahabat gitu ya. Saya sudah berjumpa dengan orang-orang. Idza ra'a muhsinuna, kalau dia ngelihat orang-orang baik di antara kita, dia akan bilang haula ma lahum minal jannah min nasib. Ya Allah, dia nih dikit banget amalnya, kayaknya gak punya jatah di surga. Itu kalau ngelihat orang baiknya. Jadi Hasan Al-Basri cerita, saya sudah berjumpa dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, yaitu kalangannya para sahabat.
Kalau dia pada nih Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Umar gitu ya, ngelihat kepada kalian nih yang baik-baiknya di antara kalian, dia akan bilang, ya Allah nih si kayaknya gak punya jatah nih dari surga nih. Kalau orang baiknya. Kalau orang baiknya gimana gitu? Dia bilang, idza ra'a musi'ana, kalau dia ngelihat yang buruk-buruk di antara kita, dia akan bilang, haula ma yu'minuna biyaumil hisab. Wah, kalau mereka beriman sama hari akhir. Mereka sih nggak mungkin beriman sama hari akhir. Itu pergeseran dari zaman sahabat ke zaman tabi'in. So ikut sekalian yang saya muliakan. Zaman tabi'in, ini padahal zaman masih baik-baik ya. Saya baca di kitab I'anatul Talibin, mereka itu orang-orang di zaman tersebut. Zamannya zaman tabi'in. Itu kalau ada salah satu dari teman-teman mereka semuanya punya masjid yang mereka buat sholat. Setiap kampung tuh kan pasti ada masjidnya. Masjidnya tuh tertentu, misalnya kayak orang-orang daerah situ-situ sholatnya di situ. Jadi semuanya tuh punya anggota gitu ya. Pokoknya udah pasti yang sholat di situ ya si orang-orang itu. Yang sholat lainnya di masjid yang mana. Semua orang tuh punya tempat khusus. Kayak kita nih punya majelis gitu ya. Mereka punya masjid yang tertentu. Kalau ada salah satu di antara temennya tuh yang gak dapet takbiratul ihramnya imam, ditakziahin sehari. Kalau ada di antara mereka yang gak sholat berjamaah, ditakziahin 3 hari. Kalau ada di antara mereka yang gak sholat berjamaah, ditakziahin 3 hari. Ya ampun bro. Gak bro ya. Ya ampun ya akhi, dia bilang, ente harus tahu musibah tuh bukan urusan dunia. Musibah tuh kalau ente gak dapet jamaah kemarin tuh, musibahnya gimana, udah bikin ente nangis apa belum? Gitu. Sekarang, ya Allah teman-teman saya ikut sekalian, ulamanya gak sholat jamaah. Ngeri sekali kan pergeseran zaman ini. Orang solehnya gak sholat berjamaah. Yang hadir di majelis taklim gak sholat berjamaah. Jangan ada ya di antara kita yang gak sholat jamaah. Teman-teman sikut sekalian, itu pergeseran zaman. Habib Umar bin Hafid, guru kita semua, guru saya, guru kita semua. Beliau cerita tentang pergeseran zaman di kota Tarim. Katanya beliau, dulu zaman saya kecil, itu orang pergi tahajud sebelum subuh gitu ya, setengah jam, 1 jam sebelum subuh, masjid ramenya kayak orang sholat fardu, kayak orang sholat maghrib, masjid ramenya. Dia bilang, ya Allah. Dan sekarang tuh orang sholat subuh dengan lari-lari mau dapetin sholat subuh gitu. Itu cerita sedihnya Habib Umar bin Hafid. Kalah sedih dari kita. Pada gak dapet subuh Bib. Bangunnya kesiangan Bib. Ya Allah teman-teman sekalian. Kata Habib Umar bin Hafid, dulu saya ingat zaman saya kecil, katanya beliau. Zaman saya kecil, katanya Habib Umar bin Hafid, orang-orang di pasarnya, di pasar Tarim, ya, di pasar Tarim, itu mereka kalau sambil nungguin pembeli, mereka sambil murojaah kitab Minhaj. Bukan Minhajul Abidin, Minhajut Talibin. Itu kitab fikih yang dianggap cukup tinggi gitu ya. Cukup untuk kalangan-kalangan para ulama membahas itu. Itu dia bilang penjual-penjualnya tuh, ente inget gak pendapat Imam Nawawi dalam bab masalah kirat misalnya gitu. Ente gak ingat pendapatnya Imam Ad-Dibai dalam urusan apa? Itu penjual-penjual ikan asin gitu. Yang jual-jual itu murojaah kitab Minhaj. Katanya Habib Umar bin Hafid, dan wala minhaj, dia bilang, zaman sekarang orang jualan di pasar, saya gak lagi kedengeran minhaj. Saya nggak lagi kedengeran ilmu disampaikan. Kita kayaknya punya kisah lebih sedih daripada Habib Umar. Ya Allah Bib, orang di pengajian kagak ngerti kitab Minhaj. Boro-boro di pasar. Ulama-ulamanya banyak yang nggak belajar Minhaj. Bisa bermodalkan dengan hafal 1-2 hadis, udah bisa nyalah-nyalahin ulama-ulama yang besar-besar. Bukan begitu? Yang belajarnya dari Mbah Google udah bisa ngafir-ngafirin orang-orang. Bahkan yang gak Islam udah bisa jelek-jelekin ulama.
Ya Allah, ya Allah. Fitnah ya. Luar biasa. Itu pergeseran zaman. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, dari zamannya Hasan Al-Basri ke zamannya tabi'in, itu aja udah beda banget. Katanya Hasan Al-Basri mengenai perpindahan zaman ini, kata beliau kayak begini, laqad iltaqaitu sab'ina sahabiyan. Saya udah ketemu, dia bilang 70 sahabat. Kalau saya ajukan uang yang model sekarang, maksudnya uang keluaran yang terbaru, saya tanya, kamu tahu ini apa? Tidak ada siapapun di antara 70 orang itu yang mengetahuinya. Dari nggak taunya urusan dunia mereka itu. Dari nggak taunya urusan dunia. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita di Indonesia orang gila tahu duit. Ini ya. Anak kecil sebelum tahu Quran udah tahu duit duluan. Iya, udah tahu duluan gitu. Faham dia. Jangan yang itu, mah katanya gitu. Yang merah aja mah, bisa ngerti dia. Jangan yang biru dong mah, yang merah aja gitu. Ya Allah, ya Allah. Ini teman-teman sekalian pergeseran dari zaman. Namun Hasan Al-Basri juga berjumpa dengan masa fitnah yang cukup besar di zaman-zaman tabi'in. Adalah seorang Hajjaj bin Yusuf. Ini ya, setiap zaman tuh ada orang-orang yang bawa kebaikan untuk zaman tersebut, ada juga orang bawa keburukan pada zaman tersebut. Salah satu dari yang membawa keburukan pada zamannya Hasan Al-Basri, seseorang bernama Hajjaj bin Yusuf. Saudaraku sekalian, dia membunuh kurang lebih 70.000 ulama. 70.000 ulama. Bukan orang biasa-biasa. Dia bisa bunuh orang hanya karena orang itu misalnya pas dia lagi lewat nggak senyum misalnya. Atau pas dia lagi lewat nggak menundukkan kepala. Misalnya dia bisa bunuh orang. Hanya karena itu. Tersinggung saya sama apa yang dia buat. Kayak gitu. Langsung dibunuh. Pernah satu waktu dia merasa hatinya tersinggung. Ini orang kalau kayak begini sebenarnya hati kecil banget ya. Dia bisa tersinggung dari sekedar orang gak senyum sama dia gitu. Sekedar orang gak nunduk sama dia gitu. Satu ketika dia ada kesal sama seorang perempuan. Entah sebabnya apa. Sehingga akhirnya Hajjaj bin Yusuf mau bunuh dia. Katanya perempuan tersebut, dia bilang kayak begini. Nih ya teman-teman sekalian, Hajjaj bin Yusuf nih orang bolehlah dikatakan paling bengis pada masa tersebut. Akan tetapi dia juga punya amal ibadah yang gak tanggung-tanggung. Dia yang pertama kali memberikan titik pada Al-Quran. Kebayang kalau Al-Quran itu gak ada titiknya, kita bisa apa? Bacanya. Kita jangan kata Al-Quran gak ada titiknya, Al-Quran gak ada harokatnya, kita gak bisa baca. Al-Quran itu dulu yang ditulis sama Sayyidina Utsman. Teman-teman sekalian, saya pernah lihat Quran yang ini, yang ditulis langsung oleh Sayyidina Utsman di Uzbekistan, di Tashkent. Dan itu teman-teman sekalian, jangankan harokat, titiknya nggak ada. Titiknya nggak ada. Saya yang katanya bisa bahasa Arab, kagak bisa bacanya. Ini ayat mana nih ya? Apa nih? Ya Allah, luar biasa banget gitu. Kalau kayak tulisan Al-Kahfi, masih bisa kebaca. Kaf cuman sendirian. Ha modelnya juga cuman sendirian. Fa juga modelnya sendirian. Tapi kalau Tabat, ta, ba, ta, modelnya sama, bedanya mah huruf doang. Hurufnya kemungkinannya bisa ba, bisa ta, bisa sa, bisa nun. Iya enggak? Bisa iya. Kurang apa coba? Ya Allah, jadi kalau baca gitu, ya apa nih ya Allah, luar biasa benar. Nah itu teman-teman sekalian yang pertama kali memberi titik-titik di dalam Al-Quran, yang membedakan sod dari dot, yang membedakan to dari dho, yang membedakan dal dari zal, yang membedakan iya dari ta, dari nun, dari ba. Itu teman-teman sekalian Hajjaj bin Yusuf. Kebayang, sampai sekarang orang ajam yang bukan Arab yang bisa baca Al-Quran, bahkan orang Arab yang kalau tidak karena titik-titiknya itu nggak bisa baca Al-Quran, tiap kali mereka bisa baca Al-Quran, tiap kali mereka baca Hajjaj bin Yusuf dapat pahalanya. Jadi kalau dibilang baikan mana kamu sama Hajjaj bin Yusuf, nggak tahu kita. Luar biasa. Dia emang punya dosa gede, luar biasa.
tapi pahala gedenya juga luar biasa. Gitu ya. Kita emang nggak punya dosa gede-gede amat, tapi pahala gedenya juga kagak ada. Ya Allah, ya Allah. Dan itu nggak ada orang berani sama Hajjaj. Ini zaman belum lama ya, ini dari Nabi Muhammad nih belum lama. Baru berapa puluh tahun dari wafatnya Nabi, udah bisa ada orang kayak begitu ya, si Hajjaj bin Yusuf. Panglima perang teman-teman, bagian Menhankam. Panglima perang bagian Menteri Pertahanan dan Keamanan. Bukan raja padahal, bukan khalifah padahal. Tapi dimuliakan orang dan ditakuti orang sebenarnya. Kayak apaan? Satu hari tersinggung sama seorang perempuan, perempuan tersebut mau dibunuh. Si perempuan ini punya anak kecil-kecil. Dia kemudian bilang kayak begini, Tuan, gini aja deh. Kamu kan yang ngasih harokat Al-Quran, ngasih titik Al-Quran. Iya benar, kamu pastinya tahu banget dong sama Al-Quran. Pastilah. Ada berapa kalimat bala dari Fatihah sampai tengahan Kahfi? 15 juz pertama dari Al-Quran ada berapa kalimat bala? Banyak. Bagaimana kalau saya mengatakan tidak ada satupun bala dari depan, dari Fatihah sampai ke tengahan Kahfi, 15 juz pertama. Adakah kalau Tuan mendapat tidak kalimat bala dari awal sampai itu, Tuan boleh bunuh saya? Kalau enggak, Tuan bebaskan saya. Setuju? Deal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka nih keadaannya menjadi sangat menegangkan. Ada orang baca Al-Quran, ada pedang terhunus di leher perempuan ini. Ada pedangnya dipegang sama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusufnya dengerin orang baca Al-Quran. Jadi begitu kelihatan ada kalimat bala, del gitu. Kayak apa tuh coba rasanya? Dibaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Al-Baqarah, kemudian Al-Maidah, kemudian subhanallah, ternyata dari juz pertama sampai juz 15 tidak ada satupun kalimat bala. Perempuan tersebut kemudian dibebaskan. Itu tuh barangkali gitu ya, salah satu dari kekalahannya Hajjaj bin Yusuf. Selebihnya Hajjaj bin Yusuf tuh gak pernah kalah ngadepin orang. Dan ini antiknya Hajjaj bin Yusuf nih teman-teman saudara sekalian. Hajjaj bin Yusuf itu tidak pernah mau bunuh orang yang paginya sholat subuh berjamaah. Dia tahu semua orang sholat subuhnya berjamaah. Jadi kalau dia mau bunuh orang, dipenjarain dulu sendirian. Kan mau gak mau dia sholat subuhnya sendirian. Besokannya baru dibunuh sama dia. Kenapa? Waktu ditanya kenapa kayak begitu, dia bilang saya gak berani lah sama Allah. Padahal kalau gak berani sama Allah, mesti dia gak berani bunuh orang ya. Dia bilang saya gak berani lah sama Allah. Allah kan bilang, man salat subuh fi jama'ah asbah fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, dia berada dalam tanggung jawabnya Allah. Saya nggak mau berbuat sesuatu sama orang yang berada dalam tanggung jawabnya Allah. Aneh nggak tuh pikiran? Aneh kan pikirannya? Ya Allah, luar biasa si Hajjaj bin Yusuf. Teman-teman sekalian, ini ada cerita menarik luar biasa antara Hajjaj bin Yusuf sama Hasan al-Basri. Kan hidup sezaman, tapi nggak setempat sebenarnya. Dia di Basrah, Hasan al-Basri, kemudian dianya di Kufah, Hajjaj bin Yusuf. Tinggalnya di Kufah. Karena pemerintahan waktu itu adanya di Kufah. Satu waktu, Hajjaj bin Yusuf bikin bangunan yang paling megah, teman-teman saudaraku sekalian. Bikin bangunan